Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi soal yang muncul di peserta ujian untuk tipe TIU CPNS 2024, yaitu perbandingan kuantitas bentuk aljabar dan ada juga dalam bentuk persen. Jadi kalau di awal-awal mungkin nggak ada muncul ya, nggak ada yang dapat, ternyata menjelang akhir itu ada peserta yang dapat. Contoh soalnya seperti nomor 1. Di sini ada jika X adalah 3/5 dari Y dan jumlah X dan Y adalah 48, manakah hubungan X dan Y yang benar? Perhatikan, di sini tidak dalam bentuk tabel, tapi dia nanya hubungan kuantitas sebetulnya. Nah, idealnya kita cari X-nya berapa dan Y-nya berapa. Tetapi kalau dilihat dari persamaan ini, kalimat yang ini nih, yang saya coba cetak tebal ya, ada statement atau pernyataan X adalah 3/5 dari Y. Itu udah hubungan sebetulnya. Kita kan coba analisa dalam persamaan matematika ya. X itu katanya sama dengan 3/5 dari itu kali. Jadi seperti ini polanya ya. Nah, dari sini saya nggak akan ngecek dulu jumlah yang 48. Kita akan coba jabarkan dulu nih ya, yang X sama dengan 3/5 Y. Y itu ya bisa saya pindah ke atas seperti ini. Sedangkan X ini supaya dia kelihatan ada pecahannya, saya buat X per 1 aja ya. Kenapa dibuat X per 1? Karena terlihat pecahan aja, jadi nggak ada tujuan lainnya. X per 1 kan sama dengan X juga. Dia nggak merubah hasil kan. Nah, kemudian teman-teman kalikan silang. Kalau teman-teman udah paham, nggak usah dibuat per 1, langsung kali silang aja. X dikali 5 itu kan sama dengan 5X. Kemudian 1 dikali 3Y itu sama dengan 3Y. Ternyata dari hubungan ini udah dapat jawabannya, yaitu 5X sama dengan 3Y. Ada di pilihan jawaban yang D. Berikutnya, saya akan coba cari nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa ya. Kita akan anggap X sama dengan 3/5, Y ini sama dengan persamaan 1 ya. Kemudian ada persamaan lagi, katanya X ditambah Y itu, ya, X tambah Y itu sama dengan 48. Kita akan buat persamaannya. Ini kalimat matematikanya seperti ini ya. Ini saya anggap sebagai persamaan yang kedua. Nah, berikutnya saya akan substitusi nilai X-nya ya. Perhatikan X sama dengan 3/5Y, berarti saya ganti nih, si X-nya saya ganti dengan 3/5Y. Nah, kalau teman-teman udah paham, ini Y itu kita buat per 5, teman-teman. Y itu berapa per 5? Y itu adalah 5, ya, 5/5. Kalau bingung, saya akan coba jabarkan dengan cara yang lainnya. Ini tetap Y. Y yang ini saya pindahkan ke atas, ya. Kemudian Y ini biar dia ada pecahannya, saya anggap Y per 1. Dalam penjumlahan pecahan kan penyebut harus sama ya. Ini 5, ini 1. 1 pengen jadi angka 5, dia kali 5. Berarti atasnya pun sama, harus kalikan 5. Ya, sehingga atasnya menjadi 5Y, yang bawahnya jadi 5. Penyebutnya udah sama, berarti tinggal dijumlahkan aja pembilangnya atau angka yang atasnya. 3 ditambah 5 kan sama dengan 8Y ya, berarti 8Y per 5. Ini teman-teman boleh kalikan silang. Kalau misalkan bingung 48-nya buat per 1 aja. Gitu ya, kalau yang udah paham pasti langsung kali silang. Kali silang berarti 8Y sama dengan 48 kalikan dengan 5. Ini jangan langsung dihitung. Ada yang bisa kita coret. Angka 48 dengan 8 itu bisa kita coret ya. Saya coba jabarkan lagi. 48 dikali 5 per 8 ya. 8-nya kita coret, dibagi 8 dia habis. Tinggal 1, yang 48 kita coret juga ya, kita coret juga dibagi 8 jadi dapat 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Mohon maaf saya belum bisa pakai pena digital karena belum punya juga, jadi teman-teman mudah-mudahan paham ya pakai metap ini ya, 30 Y-nya. Nah, kalau Y-nya 30, kita punya persamaan pertama tadi ya. Kita substitusi sekarang, giliran Y-nya kita ganti. Karena Y-nya 30 ya ganti dengan 30. Perhatikan angka 30 dengan 5 bisa kita coret, atau teman-teman mau 30 kali 3 juga bisa, baru dibagi 5. Kalau saya lebih suka 5-nya dulu nih dicoret. Dapat 1, kemudian 30-nya kita coret lagi dengan 5, dia dapat 6. Sehingga 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi nilai X-nya 18 dan Y-nya 30. Saya simpan di sini ya di atas ya. X-nya sama dengan 18 dan Y-nya sama dengan 30. Ini mempermudah untuk ngecek jawabannya.
Pilihan jawaban yang A, apa betul X sama dengan setengah Y? 18 apakah setengah dari 30? Bukan. Berarti yang A salah ya. Yang A kita kasih tanda warna merah. Kemudian yang B, apakah betul X tambah 10 sama dengan Y? 18 tambah 10 itu 28 ya. Nggak sama dengan Y, berarti salah. Apa betul 3 dikali X ya? 3 dikali 18 ini kan sama dengan 54 ya. 54. Kemudian 4Y. 4Y itu berarti 120 kan? Ya, ini kita cepat aja 120. Apa betul 54 lebih dari 120? Salah juga jawabannya. Ya, berarti yang ini salah. Nah, kita akan cek jawaban yang tadi di awal yang kita udah prediksi dari X 3/5 dari Y itu ya. Nah, apa betul 5X ya, berarti 5 dikali 18 itu sama dengan 3 dikali 30. Betul nggak? 5 kali 18 kan, 5 kali 8-nya 40, nyimpan 4 berarti 90, betul kan? Ternyata udah betul jawabannya, klop juga dia. Kalau pilihan yang E udah pasti salah, 3 dikali X itu nggak akan sama dengan 5 dikali Y. 5 kali Y 150 kan, sedangkan 3 kali X itu udah beda, itu tadi 54 ya. Berarti yang E pun salah. Jadi nomor 1, kalau mau pakai tips dari saya, cek aja kalimat yang ini. Bisa nggak dia dihubungkan ke jawabannya? Kalau bisa, udah itu jawabannya. Tentunya lebih cepat. Tapi memang amannya cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Cuma waktunya lebih lama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, jika X adalah 2/7 dari Y dan jumlah X dengan Y adalah 36, manakah hubungan X dan Y yang benar? Saya akan coba pakai cara yang mudah ya. Ada pernyataan X sama dengan 2/7 dari Y. Kita akan coba cari jawabannya dari persamaan itu. X sama dengan 2/7 dari Y. Berarti X sama dengan 2/7 dari Y. Y-nya saya pindahkan ke atas ya, seperti ini. Kemudian X-nya ini kita ubah jadi per 1 aja, biar kelihatan pecahannya. Kemudian teman-teman kalikan silang. 7 dikali X itu sama dengan 7X. Kemudian 2Y dikali 1 itu sama dengan 2Y. Cek jawabannya. Ada nggak pilihan 7X sama dengan 2Y? Kalau ada, berarti itu jawabannya. Nah, untuk membuktikan, teman-teman boleh cek nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, nanti apakah sama pilihannya C, atau mungkin ada jawaban yang lainnya ya. Teman-teman coba buktikan sendiri. Cuma, dari saya pribadi, saya cukup mengerjakan yang 7X sama dengan 2Y ini aja, ya, dari 2/7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, diketahui X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Di sini ada dua kolom, ada kolom A yaitu 2X ditambah 3/10Y, sedangkan Y-nya adalah 5/6X ditambah 2Y. Hubungan kuantitas antara A dan B adalah, kita substitusi nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa ya ke persamaan yang ini, yang A. Saya coba cari yang A dulu. Harusnya ini bukan soal yang rumit kalau teman-teman paham prosesnya. X-nya ganti dengan 3 ya, kita kasih tanda kurung, artinya dikali ya. Sedangkan Y-nya kita ganti dengan angka 5. Perhatikan, di sini saya coba copy lagi. 2 dikali 3 itu kan sama dengan 6 ya. Kemudian yang 5 dengan 10 teman-teman coret aja ya. 5 dibagi 10 itu kan diperkecil ya, ini jadi habis ya. 10-nya tinggal 2, 3/2. 3/2 itu kan sama dengan 6 ditambah 1,5 ya, sama dengan 7,5. Untuk A-nya 7,5. Sekarang kita cari yang B-nya. Ya, kita cari B-nya. Saya coba copy lagi. Kita ganti X-nya dengan 3. Ini pun sama caranya. Kita ganti dengan 3. Yang Y-nya kita ganti dengan berapa? 5 ya. Kita ganti dengan 5. Kemudian ini kita hitung. Yang udah gampang tuh yang 2 kali 5 ya, 2 kali 5 kan 10. Perhatikan 3 dengan 6 ya, 3-nya kita coret, saya hapus, 6-nya bagi 3 dapat 2. 5/2 itu sama dengan 2,5 ya, 2,5 ditambah 10 itu sama dengan 12,5. Nah, harusnya A itu lebih kecil atau B lebih besar, cuma nggak ada jawabannya ya. Kita akan coba cek jawabannya. Pilihan yang A harusnya lebih kecil ya, ini pasti salah yang A. Ini A udah salah. Kemudian yang B, apakah 2 dikali A lebih kecil daripada B? Kalau A dikali 2 itu dia jadi 15 ya, 15 lebih kecil daripada 12,5 itu salah. Harusnya dia lebih besar. Apakah A sama dengan B? Udah jelas salah ya. B dikurangi A sama dengan 5. B itu kan 12,5 ya.
Kita coba cek, kalau B dikurangi A itu kan sama dengan 12,5, kita kurangi dengan 7,5 ya. Desimalnya hilang, tinggal 12 kurangi 7 sama dengan 5. Ternyata betul. Kalau B dikurangi A itu 5, tapi kalau yang A dikurangi B itu salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Nomor 4, diketahui X sama dengan 2/3 dan Y sama dengan 4/5. Jadi sekarang pecahannya yang di XY, sedangkan di A-nya dia nggak ada pecahan ya. X plus Y, kemudian B-nya itu adalah 3X min 2Y. Caranya sama, kita substitusi aja nilai-nilai yang dikasih taunya ya. Kita cari dulu yang A. Kita tinggal ganti X-nya. X-nya kita ganti dengan 2/3. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 4/5. Teman-teman bisa pakai metode butterfly aja ya. Atau kalikan langsung juga boleh. Yang bawahnya 3 dikali 5 itu 15. Kemudian yang 5 kalikan dengan 2 ya, bersilangan ya, dia 10. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini jawabannya adalah 22/15. Diamin aja dulu, kita akan coba cari nilai yang B-nya. Kalau untuk pecahan, pakai metode apapun boleh ya, nggak jadi masalah. Kita ganti juga ini nilai X-nya menjadi 2/3. Pakai tanda kurung ya. Sorry. Pakai tanda kurung. Ini 2/3. Karena kalau misalkan nggak pakai tanda kurung, khawatirnya apa? Dia nanti jadi pecahan campuran gitu ya. Kemudian yang 2Y-nya kita ganti dengan Y-nya kita ganti dengan 4/5 ya. Kita ganti dengan 4/5. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, perhatikan 3-nya ini jangan dicoret dengan 3 teman-teman, walaupun bisa kita kalikan dengan atas dulu aja ya. Tujuannya kita menyamakan penyebut aja biar sama-sama jadi angka 15 ya. Ini 3 kali 2 jadi 6/3 sebelah sininya. Kemudian dikurangi 2 dikali 4 itu 8. 8/5 ya. Nah, ini kita pakai metode butterfly lagi boleh, tinggal kalikan aja bawahnya. 3 kali 5 kan 15. Kemudian 5 dikali 6-nya kan 30. Kemudian 3 dikali 8-nya 24. Ya. 30 kurangi 24 sama dengan 6 ya. 6/15. Jadi nilai A-nya 22/15, nilai B-nya itu adalah 6/15 ya. Kalau ngelihat dari angkanya jelas yang A itu lebih besar. Karena kan 22 ini 6 kan sama-sama per 15. Tapi jawabannya nggak ada ya. A itu lebih kecil, kalau 4 dikali B apakah lebih kecil? 4 kali B itu 24, 4 kali 6 kan 24 ya, 24 itu harusnya lebih besar. Ini yang A dengan B salah. Yang C juga udah pasti salah. Kita akan coba cek option yang D, apa betul A ditambah B itu jadi 29/15. Kita coba cross check aja ya. Kalau misalkan saya jumlahkan A ditambah B, apa betul jadi 29? Kayaknya enggak ya, ini kan 22 ditambah berapa? 6. Ini per 15, dia harusnya 28/15 bukan 29 ya. Teman-teman nggak boleh ngambil pendekatan ya, jadi nggak boleh mentang-mentang 28 dengan 29 itu deketan, tuh nggak boleh dipilih ya. Kita cek yang terakhir ya. Ini saya copy aja ya. A min B sekarang. Betul nggak kalau dia dikurangi hasilnya jadi 11/15? Kita akan coba cek aja. 22 diambil 6 itu 16 teman-teman ya. 16 kalau diubah ke bentuk pecahan campuran, 16 dibagi 15 itu kan 1 ya. Sisa ke 16-nya kan satu angka lagi ya. 1 kali 15 15 tambah 1 16. Jadi kalau dikurangi betul 11/15. Ada di pilihan jawaban yang E. Nomor 5, diketahui X sama dengan 3/5 dan Y sama dengan 2. A itu adalah 15X min 15/6Y, kemudian B-nya adalah 10X min setengah atau 1/2Y. Ini lumayan rame ya angkanya ya. Nah, kita substitusi aja. Kita coba nyari A-nya dulu. Kita ganti nilai X-nya sesuai dengan informasi yang ada di soal ya. X-nya 3/5, berarti ganti dengan 3/5. Tapi ingat, jangan nulis seperti ini. Ini khawatirnya dianggap sebagai pecahan campuran ya. Ini udah dikasih tanda kurung aja biar perkalian maksudnya ya. Y-nya 2, Y-nya lebih enak lagi nih, Y-nya 2 ya. Sekarang kita jabarkan yang 15 dulu nih ya.
Berarti A-nya sama dengan yang 15 dengan 5 teman-teman coret nih. Ini dibagi 5 kan habis ya, dapat berapa? Dapat 1 kan. Sedangkan 15-nya dibagi 5 dia dapat 3. Ya, dapat 3 kan? Berarti ini 3 kali 3, 9. Kalau yang ini 2, 2-nya kita coret dengan angka 6. Ya, 6-nya kita coret, dia dapat 3. Ya, dapat 3, berarti 15 dibagi 3 itu sama dengan 5 ya, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. A-nya udah dapat 4. Sekarang giliran yang B-nya. Kalau udah terbiasa, nggak susah kok soal tipe seperti ini ya. X-nya kita ganti dengan berapa tadi? 3/5 ya. X-nya 3/5. Tapi ingat, ini di dalam kurung. Kemudian Y-nya 2. Yang paling gampang itu yang nyari yang sebelah sini ya, yang X setengah dikali 2 ya, ini kan sama dengan 1. Perhatikan 10 dengan 5 teman-teman bisa coret ya, ini kan jadi berapa yang di atasnya ya, atasnya aja biar nanti nggak nulis 2 kali. Ini dapat 1, yang 10 dibagi 5 nya dapat 2 ya, sehingga angkanya 2 kali 3 itu 6. 6 diambil 1 sama dengan 5. Sorry, ini bukan A, berarti B harusnya. Sorry, ini B, ini B. Ya, berarti udah ketemu nih, A-nya 4, B-nya 5. Kita coba tulis ya. A-nya sama dengan 4, dan B-nya sama dengan 5. Apa betul A lebih dari B? Salah ya. Kemudian A dikurangi B, apa betul 1? 4 dikurangi 5 itu min 1, berarti bukan. Hati-hati dengan kalimat seperti ini. A ditambah B itu 4 tambah 5, 9, bukan 10, berarti ini salah. Ya. Apa betul 4 dikali B? 4 dikali B, berarti 4 kali 5 ya. 4 kali 5 sama nggak dengan 5 dikali 4? Atau 5 dikali A? Ya, sama ya. Ini 20, ini pun 20. Berarti jawabannya yang D. Kalau yang E udah salah ya. 5 dikali B itu kan 25, 25 nggak sama dengan 4 kali 4 itu 16. Berarti yang E-nya juga salah. Yang betul ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Di sini ada X dan Y. Y-nya udah angka pasti ya, 0,25. Jadi kita nggak usah ngitung, kita cukup menghitung yang X-nya. Ini format kuantitas, tapi dalam bentuk soal persentase. Kita akan cari tahu dulu nilai X-nya. X itu kan sama dengan 40% ya, 40/100. 40/100 dikalikan dengan 5/8. 5/8. Perhatikan, nolnya saya coret ya. 0 saya coret, 1 atas pun 1. Perhatikan lagi angka 4 dengan 8 ya. Ini saya coret 4 dengan 8-nya. 8-nya dapat 2. Kemudian angka 5-nya juga saya coret dengan angka 10. 10-nya dapat 2. Sehingga atasnya tinggal 1 ya. 1 kali 1 kan sama dengan 1. Bawahnya 2 kali 2 sama dengan 4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Jadi nilai X ya, X-nya sama dengan 0,25 dan Y-nya juga sama dengan 0,25 ya. Jadi X sama dengan Y. Ada di pilihan jawaban yang D. Kalau X lebih besar enggak ya, ini udah pasti salah. Ini udah pasti salah. Kalau dikurangi mungkin jadi 0, tapi kalau ditambah enggak ya. Kalau yang E juga udah pasti salah karena bisa ditentukan, yaitu sama hubungannya. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Ada X 0,1667 dari 19 dan Y ada 5/6 dari 4. Perhatikan 0,1667 itu kan sama dengan 1/6 ya. Kita ubah ke bentuk pecahan 1/6 aja. Dia termasuk pecahan istimewa sebetulnya. Jadi kita ganti dengan 1/6 kalikan dengan 19. Ini nggak usah dihitung lagi karena udah nggak bisa ya. Tapi kalau teman-teman nggak tahu 0,1667 itu sama dengan 1/6 itu agak repot. Nantinya malah dihitung jadi manual kan. Ini 19/6 ya untuk nilai nilai X-nya. Kemudian kita cari yang Y-nya. Katanya Y itu adalah 5/6. 5/6 dari 4 katanya. Ini yang Y-nya ya. Perhatikan 5 dikali 4 kan sama dengan 20. Berarti 20/6. Sengaja nggak saya perkecil angka 6 dengan angka 4-nya supaya kita mudah ngebandingkannya dengan nilai X-nya. Perhatikan, ini 19 dibagi 6, sedangkan yang Y-nya 20 dibagi 6. Jelas yang X itu lebih kecil ya. Jadi jawaban yang betul ada di pilihan yang B.
Jadi 19 itu lebih kecil hasilnya, karena kan ini kan 20 bagi 6 dengan 19 bagi 6 jelas kelihatannya yang ini 19 nih yang lebih kecil ya. Ada di pilihan jawaban yang B ya. Atau jawabannya bisa juga Y lebih besar ya. Kalau kita baca dari kanan tuh Y lebih besar jawabannya. Untuk soal nomor 8 sampai 10, teman-teman bisa kerjakan untuk latihan soal. Nomor 8 itu mirip dengan soal pertama. Jika X adalah 4/5 dari Y dan jumlah X dan Y adalah 45, maka hubungan yang benar yang mana? Ya, teman-teman boleh pakai kalimat yang ini, atau coba deh cari X dan Y-nya berapa, kira-kira sama nggak jawabannya. Untuk nomor 9 ada perbandingan kuantitatif ya, ada yang pecahan juga, ada yang angka biasa juga. Hubungan kuantitas A dengan B itu apa ya, tinggal dicari aja A-nya berapa, B-nya berapa dengan cara substitusi. Nomor 10 yang katanya nggak muncul persentase ternyata muncul di peserta ujian yang mendekati akhir ya, akhir ujiannya ya. Ini ada 1/3% dari 15 dan Y-nya 2/6 ya. Maaf, ini harusnya X nih, ini harusnya X dan ini harusnya Y. Jadi hubungan kuantitas antara X dan Y adalah apa? Apakah A, apakah B, C, D, atau E? Ini tinggal dihitung manual aja ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang suka. Boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.